Pencemaran lingkungan adalah kondisi menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat masuknya zat, energi, atau komponen berbahaya yang sebagian besar berasal dari aktivitas manusia. Perkembangan industri, meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, pengelolaan limbah yang tidak tepat, serta rendahnya kesadaran masyarakat menjadi penyebab utama terjadinya pencemaran lingkungan. Pencemaran ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pencemaran udara, air, tanah, dan suara. Dampak pencemaran lingkungan sangat luas, mulai dari gangguan kesehatan manusia seperti penyakit pernapasan dan penyakit akibat air tercemar, hingga kerusakan ekosistem dan menurunnya kualitas hidup masyarakat. Ancaman nyata bagi kehidupan lingkungan adalah tempat kita hidup dan bergantung setiap hari. Ada pasal yang mengatur loh, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang mengatur upaya sistematis untuk melestarikan lingkungan hidup dengan mencegah pencemaran, serta ada sanksi tegas bagi para pelanggar. Pencemaran terjadi ketika zat, baik gas, cair, maupun padat atau sumber energi yang melampaui baku mutu lingkungan. Jenis-jenis pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan dibedakan berdasarkan media yang tercemar. Ada pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan terakhir pencemaran suara. Pencemaran udara. Pencemaran udara berasal dari asap knalpot kendaraan bermotor, asap industri, dan pembakaran sampah. Dampaknya antara lain gangguan pernapasan, penyakit jantung, dan pemanasan global. Jakarta dan polusi udara. Di Jakarta, tingkat pencemaran udara sering melampaui standar aman dan meningkatkan kasus penyakit pernapasan. Pencemaran air disebabkan oleh pembuangan limbah industri dan rumah yang mengarah ke sungai ataupun laut, menyebabkan air tidak layak konsumsi dan memicu penyakit seperti diare dan kolera. Sungai Citarum di Jawa Barat merupakan salah satu sungai paling tercemar akibat limbah industri dan rumah tangga. Apa sih penyebab terjadinya pencemaran tanah? Pencemaran tanah disebabkan oleh sampah yang menumpuk dan penggunaan pupuk kimia berlebihan yang menurunkan kesuburan tanah. Pencemaran suara adalah kebisingan yang disebabkan dari kendaraan dan industri, menyebabkan stres, gangguan tidur, dan gangguan pendengaran. Penyebab terjadinya pencemaran? Pencemaran disebabkan oleh aktivitas industri, pertumbuhan penduduk, rendahnya kesadaran, dan lemahnya pengawasan. Apa dampak pencemaran lingkungan bagi kita? Pencemaran berdampak pada kesehatan manusia, ekosistem, serta kondisi sosial dan ekonomi. Data menunjukkan lebih dari 60% sungai di Indonesia mengalami pencemaran. Apa saja peran pemerintah? Pemerintah berperan melalui regulasi, pengawasan, dan program lingkungan. Pencemaran lingkungan memberikan dampak yang sangat nyata terhadap kesehatan manusia. Udara yang tercemar dapat menyebabkan gangguan pernapasan, air yang kotor memicu penyakit kulit, dan paparan zat berbahaya dalam jangka panjang bahkan dapat meningkatkan risiko kanker. Kualitas lingkungan yang buruk secara langsung mengancam kualitas hidup manusia. Tidak hanya manusia, pencemaran juga merusak ekosistem alam. Limbah dan bahan beracun menyebabkan banyak hewan air mati, terumbu karang rusak, serta tanaman sulit tumbuh. Akibatnya, keseimbangan alam terganggu dan rantai kehidupan tidak lagi berjalan dengan normal. Kerusakan lingkungan turut berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Hasil pertanian menurun akibat tanah yang tercemar, nelayan kehilangan sumber penghasilan karena laut rusak, dan biaya kesehatan meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencemaran dapat memperparah masalah kesejahteraan masyarakat. Manusia dan lingkungan hidup memiliki hubungan yang saling bergantung. Lingkungan menyediakan berbagai kebutuhan dasar manusia, seperti udara, air, dan pangan. Namun, eksploitasi alam yang berlebihan tanpa menjaga kelestariannya akan merusak keseimbangan dan berdampak langsung pada kesehatan serta keberlangsungan hidup manusia. Salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan adalah gaya hidup konsumtif. Kebiasaan menggunakan barang secara berlebihan meningkatkan produksi, sampah, dan eksploitasi sumber daya alam, sehingga menurunkan daya dukung lingkungan. Sampah plastik menjadi ancaman serius karena sulit terurai. Plastik mencemari tanah, sungai, dan laut, serta membahayakan makhluk hidup yang sering menelan atau terjerat sampah tersebut. Di laut, plastik terurai menjadi mikroplastik yang masuk ke tubuh organisme laut.
Melalui konsumsi makanan laut, mikroplastik akhirnya masuk ke tubuh manusia dan mengancam kesehatan. Selain sampah, pencemaran lingkungan juga mempercepat perubahan iklim. Emisi gas rumah kaca dari industri, transportasi, dan pembakaran hutan meningkatkan suhu bumi dan memicu cuaca ekstrem serta bencana alam. Kerusakan lingkungan menyebabkan berbagai bencana seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Hal ini terjadi akibat buruknya pengelolaan lingkungan dan rusaknya keseimbangan alam. Dampak pencemaran lingkungan seringkali lebih dirasakan oleh masyarakat miskin dan kelompok rentan. Mereka hidup di wilayah dengan kualitas lingkungan buruk meskipun bukan penyumbang utama kerusakan. Menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral. Alam harus diperlakukan dengan bijak karena merupakan bagian penting dari kehidupan manusia. Peran kita semua. Masyarakat mengelola sampah dan menghemat energi, sementara industri menerapkan teknologi ramah lingkungan. Selamatkan bumi mulai dari kita. Menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Mari mulai dari langkah kecil demi masa depan bumi yang lebih baik. Oleh karena itu, pendidikan lingkungan sejak dini menjadi sangat penting. Melalui pendidikan, anak-anak diajarkan untuk memahami dampak pencemaran serta membangun kebiasaan yang ramah lingkungan. Pengetahuan ini menjadi dasar dalam membentuk sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap alam. Kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana. Membiasakan membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta menanam pohon adalah contoh aksi kecil yang dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan. Generasi muda memiliki peran yang sangat penting sebagai agen perubahan. Dengan kreativitas, inovasi, dan pemanfaatan media sosial, generasi muda dapat mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, serta menciptakan gerakan positif demi masa depan bumi. Jika pencemaran lingkungan terus dibiarkan, maka generasi mendatanglah yang akan menanggung akibatnya. Kerusakan alam hari ini akan menjadi beban besar di masa depan. Karena itu, menjaga lingkungan bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Mari bersama-sama menjaga lingkungan demi kehidupan yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan. Lingkungan yang sehat akan menciptakan masa depan yang kuat bagi kita dan generasi yang akan datang. Mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan melalui edukasi, penelitian, dan aksi sosial untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di masyarakat. Berbagai gerakan peduli lingkungan seperti penanaman pohon dan aksi bersih lingkungan menunjukkan bahwa perubahan dapat dimulai dari tindakan sederhana yang dilakukan bersama. Selain itu, teknologi ramah lingkungan seperti energi terbarukan menjadi solusi penting untuk mengurangi emisi dan menjaga kelestarian alam. Pembangunan berkelanjutan menekankan keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan agar kebutuhan saat ini terpenuhi tanpa merugikan generasi mendatang. Pada akhirnya, menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Setiap individu dapat berkontribusi melalui langkah kecil seperti mengurangi plastik, menghemat energi, dan menjaga kebersihan. Bumi adalah titipan untuk generasi mendatang. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan kualitas kehidupan di masa depan. Karena itu, menjaga lingkungan berarti menjaga masa depan bersama. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga pesan ini menumbuhkan kesadaran dan kepedulian untuk menjaga bumi agar tetap lestari.